terakhir itu mereka memisahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Itu tahun 1970. Itu di saat mereka menghapus undang-undang penistaan agama. Pernah ada? Pernah ada, Pak. Pajak ini adalah suatu hal yang tabu, suatu hal yang penting bagi orang Swedia. Jadi kalau boleh saya bilang, orang tidak membayar pajak itu adalah dosa yang paling tinggi, Pak. Episode kita kali ini istimewa karena saya berada jauh dari tanah air. Saya sedang berada di Stockholm, ibu kota Swedia. Latar belakangnya ini sebenarnya kanal yang langsung terhubung dengan Laut Baltik. Tapi yang istimewa ini orang yang di samping saya, dubes kita di Swedia. Dan benar-benar istimewa. Saya baru dapat kabar dari seseorang kalau beliau ini diplomat angkatan 21 yang dubes. Pak Kama Pradipta Isnomo. Pak Kama. Terima kasih, Pak Akbar. Ya, senang kita ketemu di sini. Kami juga merasa terhormat kunjungan Pak Akbar. Iya, kebetulan saya sedang memutari Skandinavia. Pak Dubes, episode kita kali ini berbicara tentang bagaimana negara ini menyiapkan diri menghadapi risiko jika ingin menggunakan bahasa itu, tentang begitu banyaknya imigran yang berbeda kultur, ekonomi, latar belakang politik, dan segalanya. Dalam hal ini yang saya maksud adalah imigran asal Timur Tengah. Sedikit saya melakukan pendalaman data, informasi dari 11 juta penduduk Swedia, itu hampir sepertiganya itu berasal dari imigran, khusus sekali dari negara Timur Tengah, Irak, Iran, Lebanon, Palestina, Suriah bahkan gitu ya. Nah, tibalah pada sebuah peristiwa di mana kemudian baru-baru ini, akhir Agustus kalau saya nggak salah, seorang imigran asal Irak yang terancam dideportasi bernama Safwan Momika itu membakar Al-Quran. Dia bakarnya itu di samping Masjid Al-Madinah, masjid yang terbesar di Swedia, dan tak ada pihak yang bisa berbuat apa-apa atas nama konstitusi Swedia yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Saya kemarin datang ke sana, mengambil gambar dan berbicara dengan banyak orang di sana, termasuk dengan direktur eksekutifnya, Saudara Muhammad, emigran asal Maroko. Berikut gambarnya yang saya ambil menggunakan HP sederhana. Saya sedang berdiri di depan Masjid Al-Madinah namanya, masjid yang terbesar di kota Stockholm. Ini dikelola oleh komunitas Islam dari berbagai negara. Tadi saya bertemu dengan pengelolanya bernama Pak Muhammad, itu orang Maroko. Kita masuk ke dalam, kita mendapat izin. Masjid ini besar dan kemudian pada akhir Agustus yang lalu seorang lelaki asal Irak itu membakar Al-Quran di atas itu, dan itu heboh seluruh dunia. Kita masuk ke dalam. Nah, ini pintu utamanya. Hari seperti ini, hari libur seperti ini, hari Sabtu seperti ini, itu adalah komunitas Muslim dari berbagai tempat di kota Stockholm. Dengan Pak Faisal. Ini masjid yang dibangun oleh arsitek dan arsitek dari Maroko kalau nggak salah, sudah 400 tahun yang lalu. Jendelanya tidak ada yang diganti, semuanya masih orisinil seperti yang dulu. Dan di lantai 2 ini untuk perempuan, di sini untuk laki-laki. Kita sudah berkeliling dalam masjid tadi.
ramai sekali di dalam. Sebenarnya ini sekalian sekolah Islam khusus semacam les begitu. Ramai sekali. Orang Irak, imigran dari Irak sudah lama itu membakar Al-Quran di atas sini. Nah ini dia, dan dia bakar Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa berbuat apa-apa karena di sini kebebasan berpendapat itu sangat dijaga. Meskipun itu membuat seluruh umat Muslim seluruh dunia itu marah, polisi hanya bisa menyaksikan saja. Di sini dia membakarnya nih. Di sini dia bakar pas di samping masjid. قرآن إيفور يكتور في كان دانو التنتيل في كان دانو التنتيل Dia memang orang Irak, imigran, tapi dia non Muslim. Di Irak itu banyak yang non Muslim. Dia bakarnya di sini. Polisi banyak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kebebasan yang digunakan termasuk oleh orang imigran, tapi kemudian membuat marah seluruh dunia. Pak Dubes, jelaskan kepada kami semuanya, terutama penonton saya di Akbar Faisal Uncensored, bagaimana Swedia merencanakan diri melakukan semua ini berikut dengan risiko yang akan mereka hadapi. Silakan Pak Dubes. Pertama-tama terima kasih Pak Akbar atas kunjungannya dan kesempatan untuk berada dalam talk show-nya Pak Akbar yang terima kasih kembali ini. Jadi saya manfaatkan dan juga sampaikan apa yang telah dilakukan oleh Swedia di sini dan juga apa yang telah dilakukan oleh KBRI dalam konteks ini. Tapi kalau boleh saya awalkan dulu bahwa pertama kita harus paham dulu dari konteks historis Swedia dalam menyikapi agama, menyikapi pendatang, sehingga kita bisa benar-benar paham mental dan juga kultur budaya Swedia dalam konteks agama dan pendatang. Kemudian saya akan coba jelaskan mengenai apa yang telah terjadi di Swedia ini terkait dengan pertanyaan Bapak Akbar tadi. Mungkin yang pertama kalau boleh saya sampaikan, jadi Swedia ini terletak di salah satu negara Nordik Skandinavia, yang mana tetangganya adalah Norway, Denmark, dan Finland. Kalau kita lihat konteks historis, Pak, konteks historis dari kristianisasi di Eropa, kawasan Skandinavia itu adalah kawasan Eropa terakhir yang masuk dalam kristianisasi Kristen Katolik di Eropa. Jadi Eropa Tengah, Timur, Mediterranean, Barat itu sudah masuk di bawah Vatikan. Kemudian Skandinavia itu yang terakhir masuk. Nah, di Skandinavia juga, di Skandinavia pula, yang terakhir masuk kristianisasi dengan gereja Katolik adalah Swedia, Pak. Nah, jadi Skandinavia itu sebelumnya menganut agama Norse, kemudian baru tahun 1160 mereka masuk menganut agama Kristen Katolik ya. Sehingga mereka baru secara resmi memeluk agama Katolik tahun 1160. 1160. Relatif baru sekali, Pak. Yang relatif baru. Kemudian dalam evolusi 400 tahun itu mereka berubah teriring dengan gerakan reformasi gereja di Eropa dari Jerman. Mereka berubah dari Kristen Katolik ke Kristen Protestan, tepatnya gereja Lutheran. Nah, pada saat mereka masuk gereja Lutheran, mereka resmi menganut gereja Lutheran, dan pada saat itu pula ada undang-undang yang disahkan oleh gereja Swedia, yaitu namanya Convectal Act, yang melarang
agama, denominasi apapun untuk masuk ke Swedia. Satu. Kedua, warga negaranya pun ketika mereka mau ganti agama, mualaf ke agama lain atau denominasi lain dalam Kristiani, itu pun punishable, bisa dihukum. Jadi mereka mengalami masa di saat Swedia itu menganut paham teokrasi yang sangat strict, yang sangat kuat. Kemudian itu terus maju hingga 1700 ketika ekonomi mereka terpuruk, dan karena alasan ekonomi mereka membolehkan agama lain untuk masuk ke Swedia, antara lain denominasi lain Kristen, agama Yahudi, agama Islam baru diperbolehkan masuk ke Swedia. Itu pun juga karena alasan ekonomi. Bentar Pak, selama proses yang barusan Pak Dubes jelaskan itu tuh teokrasi di sini masih sangat mendominasi Saat atau ini telah berakhir? Sudah tidak. Oke. Terakhir itu mereka memisahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Itu tahun 1970. Oke. Itu di saat mereka menghapus undang-undang penistaan agama. Pernah ada? Pernah ada, Pak. Tahun berapa itu? Tahun 1970. Jadi baru-baru aja, Pak. Hadir undang-undang itu 1970. Itu terakhir, itu ditiadakan. Oh, Tapi jadi sebelumnya sebelum itu ada, Pak. ratusan tahun ada? Ada, Pak. Ada. Undang-undang penistaan agama. Penistaan agama, namanya blasphemy law. Undang-undang anti penistaan agama. Apa? Ini menarik Pak, karena Anda pasti tahulah bagaimana narasi tentang penistaan agama itu ternyata di dalam negara kita itu begitu riuh. Betul. Saya nggak ngerti Betul. kenapa demikian adanya. Tapi kalau boleh tahu pada situasi Swedia, apa yang terjadi hingga kemudian negara ini menghilangkan undang-undang yang luar biasa itu? Saya pikir karena teriring dengan modernisasi, dengan adanya undang-undang hak asasi manusia yang bersifat universal, yang memusatkan kepada hak individu dan bukan hak kolektif atau hak agama atau hak kepercayaan. Jadi pusatnya adalah hak individu, Pak. Nah, tahun 1970 itu mereka menghapus undang-undang anti penistaan agama, undang-undang penistaan agama, dan 1970 itu mereka rubah undang-undangnya adalah kalau seseorang kembali ke individu, kalau seseorang didiskriminasi atau ada seseorang memicu kebencian terhadap individu berdasarkan suku, agama, ras, kepercayaan, dan orientasi seksual, mereka bisa dibawa ke meja pengadilan. Jadi Pak, penekanannya adalah individu adalah subjek hukum, namun agama bukan subjek hukum di sini. Jadi kalau orang didiskriminasi berdasarkan agama, seperti orang mendiskriminasi saya karena saya beragama Islam, saya bisa nuntut dia ke pengadilan, dan orang itu bisa masuk penjara karena dia mendiskriminasi saya berdasarkan agama saya. Kembali lagi ke individu. Tapi kalau dia mendiskriminasi atau memicu kebencian terhadap agama, itu tidak bisa, Pak, karena mereka hukum di sini memandang agama bukan subjek hukum. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat dan juga pemirsa di tanah air. Jadi itu Pak, clash point-nya di situ. Ntar dulu, ini jadi seru nih. Ini kita harus ngopi ini. Tolong dibawa ke sini kopinya. Ya. Gak apa-apa. Gitu. Ya, supaya lebih segar kita. Lebih segar. Ini belum apa-apa, pada menit-menit pertama ini sudah sampai begini topiknya. Terima kasih. Ini sambil kita minum kopi di tepi sungai ya, kanal gitu ya, kanal sangat bersih gitu ya. Oke, Pak Dubes. So, cheers dulu, Pak. Oh ya. Welcome to Stockholm. Yang saya mau tanyakan itu adalah, saya agak mundur sedikit. Sebelum 1970 berapa tadi? 1970. 70 gitu ya. Seberapa menderita masyarakat Swedia
dalam cengkeraman undang-undang penistaan agama itu tadi? Kalau dilihat dari sejarahnya cukup menderita, Pak. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan sebagaimana menderita, tapi kalau saya lihat dari hukumnya, Pak, seseorang individu untuk ganti agama, meskipun sesama Kristiani, ke denominasi lain itu tidak boleh, Pak. Itu melanggar hukum. Itu satu. Kemudian agama lain, kepercayaan lain untuk masuk ke Swedia itu dilarang karena hanya ada satu monopoli agama. Agama, cuman Katolik aja. Yaitu Kristen Protestan, Pak. Oh, yang Lutheran tadi ya. Betul. Oke. Karena 1500 mereka masuk ke gerakan Iya. reformasi gereja di Eropa. Jadi awalnya mereka Katolik, 1160, 1500 mereka masuk Protestan, Lutheran. Nah, setelah itu hingga 1970 mereka kemudian bebas memisahkan kehidupan antara bernegara dan gereja. Ya, secara sosial, politik, dan mungkin ekonomi, mungkin Pak Dubes bisa menjelaskan kepada saya risiko yang paling mematikan bagi masyarakat itu pada masa undang-undang itu masih berlaku itu seperti apa, Pak? Kalau sekali lagi Anda lebih tahu, bahkan kalau di negara kita itu kan jangankan dengan agama lain, bahkan dengan sesama agama pun itu bisa disentuh kapan saja dengan penistaan agama. Karena ini adalah materi tentang belajar dari negara lain, dari orang lain. Itu pada masa itu seperti apa, Pak, situasinya? Semenderita apa masyarakat kita, bahkan dalam hal satu agama bahkan? Ya, pada waktu itu kalau lihat dari konteks hukumnya memang agak terbatas dalam hal menjamin kebebasan beragama dan juga menjamin kebebasan untuk mempraktekkan agama dan kepercayaannya. Itu satu. Kemudian terhadap ada juga pengakuan dalam akte kelahiran dengan membayar pajak, itu harus membayar ke pajak yang di gereja yang resmi di Swedia ini. Dan ketika mereka ingin pindah agama atau pindah denominasi, mereka kalau saya lihat sejarahnya mereka harus hijrah keluar Swedia. Dan pada masa-masa itu suatu hal yang lumrah bagi orang masyarakat di Eropa untuk melakukan pergerakan. Tapi kalau dilihat memang banyak mereka yang menganut agama lain, itu mereka harus meninggalkan Swedia. Nah, kemudian kalau dilihat dari kehidupan sehari-harinya, bahwa agama itu bagian dari kurikulum pendidikan, agama ada bagian dari kehidupan sehari-hari di Swedia, itu kalau kita baca sejarahnya cukup kental. Jadi agama masuk dalam kurikulum pendidikan dari mulai TK sampai dengan SMA dan seterusnya. Nah, selesai tahun 1930 mereka memandang bahwa banyak dari undang-undang ini sangat membatasi kebebasan individu untuk memeluk agama lain, untuk bahkan tidak menganut agama apapun. Di sini pun diperbolehkan, Pak, untuk menganut agama ateis atau agama kepercayaan lainnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya gambarkan, dan mungkin ya ini baru asumsi saya, mungkin karena sejarah Swedia yang begitu ketat terhadap agama dan paham teokrasi, mungkin dengan evolusi waktu setelah ratusan tahun mereka memutuskan bahwa oke, sekarang adalah waktunya untuk melihat agama sebagai suatu isu yang masuk dalam ranah individu, bukan ranah umum. Ya, akhirnya waktu dan pengalaman yang membuat mereka punya banyak waktu untuk memikirkan segala dampak dari kebijakan yang mereka itu, ya, Pak, ya. Ya, menurut saya ya seharusnya seperti itu. Seharusnya waktu berikut dengan sejarah yang dilaluinya itu memberikan kita banyak cara pandang untuk menuju masa depan. Terima kasih penjelasan itu, Pak Dubes. Sekarang saya masuk pada seperti pembukaan saya tadi. Kapankah Swedia itu begitu membuka diri menerima imigran dalam skala yang luar biasa seperti sekarang ini? Dan bagaimana mereka menyiapkan diri menghadapi risiko dari situ? Seperti yang saya katakan tadi, budaya beda, agama beda,
latar ekonomi beda, pendidikannya jomplang. Tidakkah itu dipikirkan oleh mereka bahwa itu pada saatnya akan menjadi sebuah masalah? Ya, mungkin sebelum ke situ, mungkin saya kasih penjelasan dulu bahwa meskipun Swedia itu adalah negara kerajaan, Oke. tetapi rasa sosialismenya sangat tinggi, Pak. Oke. Contohnya mereka adalah salah satu negara yang welfare state, yang pajaknya sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Sangat tinggi, Pak. Di sini pajak pendapatan baseline-nya 39% dan progresif hingga 70-an%, Pak. Wow. Jadi the more you earn, the more you will be taxed, Pak. Nah, Lebih sehingga- tinggi dari betul, Denmark, ya? Betul, lebih tinggi, Pak. Jadi pajak ini adalah suatu hal yang tabu, suatu hal yang penting bagi orang Swedia. Jadi kalau boleh saya bilang, orang tidak membayar pajak itu adalah dosa yang paling tinggi, Pak. Di sininya. Ya, dosa paling tinggi. Karena buat mereka pajak itu bagian dari kontrak sosial, sehingga kontrak sosial ini harus benar-benar dijaga. Semua orang harus berkontribusi, sehingga mereka mendapatkan jaminan hidup yang baik. Anak dari mulai lahir sampai dia meninggal itu tidak keluar sepeser pun. Sampai sakit tidak keluar sepeser pun. Anak dari mulai TK sampai kuliah Gratis. tidak bayar sepeser pun, Pak. Kesehatan gratis. Kesehatan gratis, Pak. Dan ketika Bapak pensiun, 40% Bapak dapat gaji 40% dari gaji Bapak yang terakhir Pada saat pada bekerja. saat Bapak pensiun. Oke. Ya. Jadi ini kontrak sosial mereka. Jadi ini yang mungkin memperkuat sosialisme mereka. Nah, kembali lagi ke sosialisme. Karena mereka paham sosialismenya sangat kuat, maka mereka paham penegakan HAM-nya, penegakan aspek kemanusiaannya itu sangat tinggi, Pak. Nah, sejak itulah mereka mulai membuka diri untuk menerima banyak pendatang. Kalau boleh dikilas balik, Pak, pendatang mereka terima tuh mungkin dari sejak sebelum Perang Dunia Pertama mereka udah banyak menerima pendatang dari Eropa Timur, dari Polandia, dari Portugal. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua mereka banyak menerima pendatang dari Turki, kemudian dari Palestina, kemudian dengan seiringnya konflik dalam masa Perang Dingin, mereka banyak menerima pengungsi dari Afghanistan, dari Somalia, dan terakhir perang di Timur Tengah. Ya, Arab Spring. Mereka banyak menerima pendatang dari Suriah, Pak. Dan terakhir nih, Suriah ini adalah gelombang pengungsi terakhir untuk masuk. Jadi ini yang membuat mereka menerima adalah jiwa sosialisme mereka. Oke. Prinsip mereka menerima bahwa negara Swedia adalah negara penegak hukum HAM yang tinggi, penegak kemanusiaan tinggi. Oleh karena itu kita wajib sebagai warga komunitas internasional untuk menerima pengungsi-pengungsi ini. Nah, twistnya di sini, Pak. Twistnya ketika mereka menerima banyak pendatang-pendatang dari luar negeri, mungkin yang ada kebijakan yang ada gap atau tidak ada di sini adalah bagaimana mereka ketika datang ke Swedia mereka dapat berintegrasi dengan baik. Mungkin gapnya di sini, Pak. Cara integrasinya seperti apa, Pak Dubes? Nah, gapnya kalau saya perhatikan ketika pengungsi itu datang, mereka dikumpulkan dalam perumahan, distrik, daerah yang sama dengan pengungsi lain. Oke. Jadi mereka hidup dengan sesama warga Suriah. Warga Suriah bertetangga dengan warga Somalia, Afghanistan, Irak, dan sebagainya. Sehingga proses integrasi, proses asimilasi tidak terjadi secara alamiah. Itu mungkin vakum yang ada hingga saat ini, dan kevakuman ini pun juga dimanfaatkan oleh para pendatang. Jadi mereka sudah tiba di sini, mereka mengundang saudaranya, kakaknya, adiknya tinggal di sini, dan ketika mereka tinggal di sini, mereka juga ada yang antusias untuk berintegrasi, ada juga yang tidak begitu antusias dengan berintegrasi. Makanya pada bagian itu, Pak Dubes, saya mencoba untuk lebih dalam. Bagaimana pemerintah Swedia menghadapi dan mengantisipasi itu? Atas nama perbedaan yang sangat ekstrim itu, dunia Arab tiba-tiba ada di Eropa, Pak.
dengan seluruh memori kita tentang dunia Arab, dekat dengan perang, pekerjaan yang sama sekali hampir zero di sana, tiba-tiba datang di sini dan kemudian mereka harus bekerja di sini. Saya mengenal beberapa orang di sini itu suami istri bekerja, tak ada tempat untuk seorang berleha-leha. Lah ini tiba-tiba datang dalam jumlah yang sangat banyak dengan tingkat toleransi yang hampir zero pula di negara mereka, tiba-tiba datang ke sini. Itu bagaimana pemerintah Swedia itu menyiapkan diri untuk itu? Kita belum masuk pada bagaimana risiko terutama dalam hal religiositas tadi itu. Itu tantangan tersendiri buat pemerintah Swedia. Dan hingga sekarang ini banyak tantangan-tantangan dan kasus-kasus yang mereka akui, baik dari pemerintah daerah maupun dari anggota parlemen sendiri, yang mengatakan bahwa proses integrasi dan proses asimilasi para pengungsi yang masuk ke Swedia ini tidak seperti yang mereka harapkan. Dan ini suatu kegagalan yang mereka lihat yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, isu ini seringkali menjadi isu politik dalam kancah perpolitikan di Swedia. Tidak usah jauh-jauh Pak, tahun lalu mereka menjalankan pemilihan umum, dan ini menjadi salah satu perdebatan isu yang dikaitkan dengan pemilu. Jadi kalau dilihat itu narasinya Pak, narasinya adalah Islam identis dengan kegagalan berasimilasi dan meningkatnya kriminalitas di Swedia ini. Isu politiknya begitu? Isu politiknya demikian. Tidak semua pengungsi seperti itu tentunya. Tapi ada saja beberapa pengungsi yang gagal berasimilasi, mereka tidak meneruskan sekolah, mereka hidup dalam daerah yang sama, sehingga mereka rentan untuk bekerja sama dengan dunia-dunia gelap di sini, dengan kriminal di sini. Saya ingin membicarakan tentang Salwan Momika itu tadi, Pak Dubes. Dia ternyata bukan orang Muslim. Dia orang Kristen Koptik ya, di Irak yang sudah lama menjadi imigran di sini, dan dia terancam untuk dideportasi. Maka kemudian dia mencari cara agar mendapatkan perhatian. Dia bakarlah Al-Quran itu, yang membuat seluruh dunia marah, terutama di Indonesia sebagai negara Islam terbesar. Pada situasi seperti ini, bagaimana pemerintah Swedia itu menempatkan diri menghadapi, di satu sisi harus menghargai konstitusinya, hak berpendapat itu dijamin 100%, tapi pada sisi yang lain ini mengganggu loh juga di dunia internasional. Saya yakin banyak negara yang mengajukan protes baik resmi maupun tidak resmi kepada pemerintah Swedia ketika si Salwan Momika membakar Al-Quran itu. Dan informasi yang saya dapatkan, polisinya, begitu banyak polisi di situ, nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian yang beredarlah foto-foto ke luar negeri bagaimana pemerintah Swedia seakan-akan membiarkan itu, padahal karena itu adalah sistem mereka di sini yang menjamin hak itu. Nah, saya kembali pada pertanyaannya, bagaimana kemudian pemerintah Swedia menempatkan diri dan bersikap pada situasi seperti ini, Pak Dubes? Kalau boleh saya sampaikan, Salwan ini memanfaatkan celah hukum yang ada di Swedia ini. Tadi Pak Akbar benar mengatakan bahwa kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, itu adalah hak fundamental. Itu konstitusi Pak di PBB di Swedia ini. Seperti di Indonesia Undang-Undang Dasar. Nah, dari hukum itu tadi saya sudah jelaskan kalau ada diskriminasi atau memicu kebencian berdasarkan agama, ras, suku, dan juga lain-lain, itu bisa menjadi subjek hukum. Nah, ini adalah celah yang dilakukan oleh Salwan Momika. Nah, sikapnya Pak pemerintah Swedia, pertama, satu sisi ketika kejadian yang pertama, kedua, mereka pada umumnya melihat bahwa yang bersangkutan hanya menjalankan hak kebebasannya, dan ternyata sebagai pengungsi, sebagai imigran non penduduk Swedia, mereka pun juga punya hak Pak untuk mengajukan hak berdemonstrasi. Nah, itu kembali lagi undang-undang di sini yang dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Tapi dengan kelamaan dia terus melakukan pembakaran, dengan meningkatnya protes dari dunia Islam, dari OKI, salah satunya dari Indonesia, sekarang kita lihat perdebatan di parlemen itu sudah semakin split Pak.
antara yang tetap mengunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dengan perlunya mengkaji ulang lagi Wow. bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan yang tidak terkontrol, Tanpa ada batas gitu ya. Betul. Akhirnya ada kesadaran itu, Pak ya. Ada kesadaran Ibu, Pak, dengan berbagai protes dari negara OKI, dengan dari Indonesia salah satunya. Akhirnya pemerintah meminta Menteri Hukum bekerja sama dengan DPR untuk mengkaji ulang Public Order Act, Pak. Jadi peraturan mengenai ketertiban umum. Wah, Tanpa harus merubah undang-undangnya, undang-undang Pak. dasarnya, konstitusinya ya. Konstitusinya. Jadi yang ada sekarang tanpa merubah konstitusi undang-undangnya, ya, polisi kemudian diberikan hak untuk menentukan apakah demonstrasi ini bisa diberikan atau tidak dengan pertimbangan ancaman terhadap Swedia. Saya jadi tertarik ketika kemudian ada sudah menyentuh wilayah area hak dan kewenangan kepolisian. Bagaimana kemudian ide itu bisa dijamin bahwa kepolisian tidak over dalam hal penggunaan kewenangannya, Pak Dubes? Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat kembali lagi, sebetulnya ada permintaan Sawan Momika sebelumnya, sebelum dia membakar pada saat Idul Adha tahun ini. Ya. Ada 2 sampai hingga 3 request dia yang ditolak oleh polisi. Oke. Karena polisi tahu jelas bahwa motifnya apa Oke. dan potensi ancamannya terhadap internal Swedia maupun reputasi Swedia secara umum. Oke. Namun penolakan tersebut dianulir oleh pengadilan di Swedia. Oke. Karena sistem hukum di sini adalah pengaju hak demonstrasi itu mengajukannya kepada polisi, polisi menyampaikan kepada pengadilan, pengadilan menyampaikan bisa atau tidak. Kemudian jika bisa pengadilan sampaikan ke polisi, polisi silakan mengatur demonstrasi itu agar terjadi atau berlangsung secara damai, secara aman dan tertib. Nah, gap ini yang dimanfaatkan oleh Sawan Momika, gap pemahaman antara pengadilan dan polisi. Apakah polisi tidak melanjutkan atau meneruskan permintaan dia tadi itu kepada pengadilan? Sudah, Pak. Polisi sudah mengajukan bahwa secara perspektif keamanan, polisi memandang tidak seharusnya tidak dijalankan. Oh, artinya memberitahu kepada pengadilan Ya. ini tidak layak untuk mendapatkan Betul. izin. Oh, Kemudian dianulir oleh pengadilan. Oke. Pengadilan bilang ini hak konstitusinya yang bersangkutan Oke. berdasarkan konstitusi di Swedia. Kemudian setelah pengadilan menyampaikan demikian, mau tidak mau polisi harus taat. Nah, dengan revisi yang tengah dibahas sekarang adalah polisi melalui Public Order Act akan diberikan wewenang yang lebih. Meskipun pengadilan bilang bisa menjalankan demonstrasi, tapi polisi akan memiliki hak untuk memutuskan untuk tidak memberikan izin demonstrasi dengan alasan dan pertimbangan keamanan. Kalau begitu, kewenangan pengadilan bisa tereliminasi dong? Bisa, Wow. karena alasan keamanan, Pak. Karena alasan keamanan dan dalam kurun waktu 2 bulan ini kita lihat ancaman keamanan terhadap Swedia meningkat, Pak. Saya masuk ke situ, Pak Dubes. Ya. Saya pengen tahu, kita tadi sudah bicara bagaimana awalnya kaum imigran ini masuk ke Swedia dengan budaya yang berbeda dan seterusnya, kemudian risiko yang sedang terjadi. Dampaknya secara nyata itu seperti apa, Pak Dubes? Yang saya maksud adalah apakah seperti pikiran banyak orang bahwa ini negara Eropa yang memberikan kebebasan berpendapat bagi orang, kemudian datanglah orang-orang yang tidak matang secara demokrasi ini tadi, pemahamannya, pendidikannya bahkan, dan kadang-kadang bisa memaksakan kehendaknya. Apakah itu berdampak pada tindakan ekstrim? Yang saya maksud adalah apakah mungkin terlalu bahasanya terlalu ekstrim ya, terorisme bahkan mungkin? Apakah seperti itu? Ya, mereka sangat khawatir, Pak, karena ancaman Swedia itu makin meningkat dari luar maupun dari dalam. Oke. Ya, dari dalam mereka mengakui bahwa ancaman ini datang dari 3 elemen.
Yang pertama dari elemen Islam fundamental, yang mana networknya ada di berbagai dunia. Kemudian yang kedua, mereka juga takut, khawatir adanya datang dari ekstrim sayap kanan. Jangan lupa kejadian di Norway, Pak, beberapa tahun yang lalu, di mana sayap kanan Norway telah membunuh banyak anak-anak imigran di sana. Kemudian yang ketiga adalah ancaman dari sayap ekstrim kiri. Di sini juga ada ini, Pak, sayap kiri yang ekstrim, dan kadang mereka juga yang pro environmental, Pak, yang sangat agak militan, ingin menutup pabrik dan sebagainya dan seterusnya. Tapi Swedia sadar bahwa dampak ini semakin serius. Mereka telah menaikkan ancaman keamanannya, security threat level, dari 3 ke 4, Pak. 4 itu high, Pak. Sudah high ya? Sudah high. Paling tinggi 5, Pak. Wah. Ya. Jadi seperti apa, Pak? Yang setelah terjadi itu seperti apa? Ya, kalau Bapak lihat sekitar nih, kalau Bapak ke tempat stasiun kereta, stasiun bus, itu banyak polisi berjaga-jaga. Imigrasi kalau masuk ke Swedia, baik dari jalan darat maupun udara maupun laut, keberadaan polisi itu atau imigrasi lebih nampak. Dan juga kalau kita lihat banyak penjagaan pengetatan di beberapa tempat-tempat umum yang menjadi tempat atraksi turis, maupun penjagaan di lokasi-lokasi yang menjadi infrastruktur ekonomi yang vital bagi perekonomian Swedia. Itu semuanya dijaga, Pak. Berarti memang sudah tinggi. Kemarin pada saat seperti tadi gambar yang sudah kita tayangkan, kemarin pada saat saya berkunjung ke Masjid Al-Madinah itu, saya mendapatkan bahasa yang berbeda bahkan dari kelompok Islam ini tadi. Mereka berasal dari Maroko, Algier, banyak itu. Mereka sangat moderat. Beberapa orang mengatakan kami menderita dengan tindakan beberapa saudara kami yang ekstremis itu. Betul. Nah, makanya memang tampaknya ada banyak yang harus dilakukan dari pemerintah Swedia ya, Pak, menyangkut soal itu. So, pertanyaan berikutnya begini, bagaimana dengan warga lokal ya, penduduk asli orang Swedia maksud saya, apakah mereka bereaksi yang kemudian bisa mengarah pada ekstrim kanan seperti yang terjadi di Norway beberapa waktu yang lalu, Pak Dubes? Agak split, Pak, di sini. Wow. Di sini tercermin dari perdebatan dan statement yang keluar dari para anggota parlemen. Kalau dari beberapa parlemen yang berasal dari partai yang ultra kanan seperti Sverige Demokrat, itu mereka tetap menyampaikan bahwa akar dari permasalahan di Swedia ini, tantangan sosial di Swedia ini adalah pengungsi. Ya, itu tetap mereka konsisten. Tapi kalau kita dengar dari partai moderat kanan, center right, dan juga partai tengah, partai kiri dan kiri tengah, mereka sudah sampaikan bahwa perlu perhatian yang lebih kuat lagi dalam proses asimilasi. Mereka pun tegas bagi warga pengungsi yang yang melanggar hukum harus dideportasi. Dan itu banyak. Dan sudah mulai banyak, Pak. Dan saya rasa ini wajar, Pak. Kita pun mungkin di Indonesia kalau ada warga yang terus melanggar hukum di Indonesia, mungkin kita mungkin melakukan hal yang sama, Pak. Memang dilematis ya, Pak ya. Saya sehari 2 hari di sini bisa melihat bagaimana Swedia ini adalah sebuah negara yang sangat maju dalam hal industri ya. Ada banyak produk yang ternyata berasal dari sini ya. Iya. Kebetulan sempat kemarin dibawa kemana-mana gitu, IKEA lah segala macam. Sampai ternyata tuh kamera Hasselblad itu ternyata dari Gothenburg ya. So, apa yang saya maksud menjadi dilematis adalah tentu saja Swedia membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan tenaga kerja ini yang tersedia ternyata yang dari sana melalui mekanisme atau proses imigran, ya kan gitu. Pada sisi yang lain ternyata risikonya sudah terjadi. So, apapun keputusan pemerintah Swedia nantinya, apakah kemungkinan mereka akan mundur selangkah ke belakang bahwa oke, imigran enough is enough gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka menyadari ekonomi mereka bisa melambat. Seperti apa situasinya, Pak Dubes?
Saya rasa ini sudah dijalankan. Sudah Pak. Jadi mereka sudah menjalankan pengetatan dan imigran. Mereka sudah melakukan proses seleksi yang lebih ketat lagi bagi para pengungsi. Dan mereka juga telah memperkuat undang-undang pidana yang diterapkan terhadap pengungsi yang berkali-kali melanggar hukum di Swedia. Nah, sekarang yang mereka lakukan apa? Benar Bapak bilang tadi bahwa Swedia adalah salah satu aging society di Eropa ya. Jadi pertumbuhan penduduk di Swedia ini cukup rendah. Namun yang pengungsi lumayan tinggi. Mereka sadar bahwa tenaga kerja di Swedia itu semakin berkurang. Tapi at the same time, mereka tetap merekrut pendatang-pendatang yang quote-unquote skilled workers, Pak. Pengungsi atau bukan pengungsi, imigran yang memiliki keterampilan yang bagus. Nah, ini seringkali saya didatangkan oleh banyak perusahaan di Swedia, banyak gubernur, wali kota, setelah bicara atau bertemu 2-3 kali, mereka secara implisit sampaikan, tolong dong kalau ada warga kamu yang berpendidikan, yang lulusan Swedia, silakan stay di sini, kami butuh skilled workers. Saya mau masuk ke bagian itu Pak, kita sudah sampai pada bagian akhir dari diskusi kita. Bagaimana dengan kita? Saya dengar kita di sini ada sekitar 1.200-an sekian Pak ya? 1.600. 1.600 ya, termasuk 200 orang, sekitar 200 orang yang telah memilih untuk menjadi warga negara Swedia. Ada seorang anak muda bernama Novi, kalau nggak salah itu ya, orang tuanya Indonesia, Semarang dan dia Sunda, tapi dia menjadi tentara bahkan di sini gitu ya, ada satu orang itu. Tapi yang saya mau tanya begini, situasi kita di sini, warga negara kita dari Indonesia, apakah tidak menjadi bagian dari tanda petik dari yang harus diawasi oleh pemerintah Swedia dan atau barangkali pihak keamanan Swedia? Karena ya apapun namanya kita juga beragama Islam Pak, meskipun kita berasal dari jazirah yang berbeda. Iya betul Pak. Jadi sejak saya datang kemari, salah satu pihak yang saya temui itu adalah polisi Pak. Pihak kepolisian Swedia dan juga pihak keimigrasian. Jadi itu wajar lah kalau diplomat datang selalu kita kulon-kulon dulu oleh pihak-pihak yang berwenang di sini. Yang saya dapatkan dari polisi dan imigrasi Swedia, mereka sampaikan bangsa kamu tuh bangsa yang baik di sini. Wah, senang mendengarnya. Law abiding citizen. Wow. Tidak pernah saya mendengar orang Indonesia melanggar hukum di sini. Dan saya tahu benar orang Indonesia di sini, diaspora Indonesia di sini adalah citizen yang baik, pekerja yang baik, dan berkontribusi dalam sistem sosial dan ekonomi di Swedia. Termasuk membayar pajak yang tepat. Membayar pajak. Dan itu saya teruskan Pak, setiap kali saya ketemu paguyuban warga kita di Gothenburg, di Malmö, di utara Kiruna, di Swedia, Uppsala, saya bilang, kalian pertama adalah juga duta besar, bukan saya aja duta besar. Kalian juga duta besar bawah merah putih. Yang kedua, sebisa apapun kerja. Mau kerja apapun, saya bilang kerjalah, mau jadi pelayan, mau jadi pengemudi taksi. Yang penting suami istri kerja. Karena kalau kita kerja di sini, kita akan dihormati. Pertama oleh orang Swedia, kedua oleh negara. Karena kita turut berkontribusi dalam sistem social welfare di Swedia ini. Yang teman-teman dari komunitas Aceh yang di sini bagaimana Pak? Masih ada ya? Masih ada. Mereka tuh kan ada 3 generasi Pak ya. Ada generasi pertama yang usianya 70-an tahun. Saya maintain hubungan baik dengan mereka. Mereka terus terang ingin pindah ke Aceh. Pengen ke Aceh. Mereka ingin hidup dalam usia lanjutnya di Aceh. Bahkan mereka bilang belak-belakan saya ingin meninggal di Aceh. Wow. Tapi saya dorong Pak, dengan sistem imigrasi kita kan kita bisa kasih kitas, izin tinggal sementara. Karena mereka ini kalau mereka ke Aceh Pak, mereka akan hidup dengan pensiun Swedia. Itu dia. Jadi pemirsa, ini sedikit saya ingin share kepada para penonton Akbar Faisal Uncensored bahwa memang agak rumit, bukan rumit sebenarnya.
mereka meminta, bukan cuma dari Aceh, termasuk juga diaspora yang ada di Amerika dan di berbagai negara, itu mereka menuntut itu ada keluarga negaraan ganda. Jadi katakanlah misalnya saya yang sudah lama jadi imigran di Swedia, sudah berkewarganegaraan Swedia, tapi saya pengen mati misalnya di negara saya, di kampung saya di Sengkang sana, di Bugis sana. Cuman kalau kemudian saya pulang ke sana, saya melepaskan kewarganegaraan saya, maka hak-hak saya yang saya tabung tanda petik ya di sini bernama hak-hak sosial itu melalui kewajiban-kewajiban sosial yang telah saya lakukan selama puluhan tahun itu hilang begitu saja. Betul. Sayang sekali. Saya mohon maaf ikut merasa bersalah Pak Dubes karena waktu saya berada di Komisi 3 dulu isu ini sudah lama diminta sebenarnya. Saya yakin pemerintah punya alasan untuk itu, tapi semoga saja ke depan ada jalan keluarnya. Betul. So, pertanyaan terakhir Pak Dubes. Kalau boleh tambah, Iya. bukan hanya warga Aceh Pak yang ingin kembali. Di sini juga banyak warga ex Mahit Pak. Mahit. Mahit. Mahit adalah mahasiswa Indonesia. Mereka adalah mahasiswa Indonesia yang menerima beasiswa di masa oleh Blok Timur. Di masa Bung Karno dulu. Pra 1965. Oke. Banyak Pak di sini. Berapa banyak kira-kira? Mungkin sebagian besar sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi turunannya kan ada. turunannya masih banyak Pak. Oke. Anaknya, cucunya, mereka semua warga negara Swedia. Nah, mereka juga ingin pulang dan menyisakan hidupnya di Indonesia. Dan kemarin kan Pak Presiden mengeluarkan kebijakan khusus bagi mereka yang warga asing, mereka bisa dibelikan kitas Pak. Kitas ya? Kitas, jadi mereka bisa tinggal di Indonesia selama 2 tahun, setelah itu keluar lagi kembali. Ini untuk menghidupkan hak mereka Pak, hak pensiun mereka dan sebagainya. Itu mungkin skenario awal dulu sebelum kalau memang kebijakan itu nantinya kita ambil. Kalau menurut saya sih sebenarnya Pak ya, saya bukan lagi anggota DPR, saya boleh berpendapat dong. Kalau menurut saya tak ada ruginya kok itu. Bahkan mereka sebenarnya itu kan mereka digaji oleh negara di mana dia berada sebelumnya. Dia akan menerima gaji itu ketika berada di negara asalnya bernama Indonesia. Itu kan memutar ekonomi kita juga sebenarnya. Exactly. Pendekatannya sesimpel itu kok. Betul. Tapi ya itulah. So Pak Dubes, saya senang sekali bisa ngobrol dengan Anda di tempat yang indah ini. Ya. Dan Pak Dubes harus pergi lagi mengurusin warga negara Indonesia kita yang berada di sini. Tentu saja kita berdoa ya Pak ya. Kami berdoakan Pak Dubes, seluruh staf dan warga negara Indonesia yang ada di sini sehat, menjadi warga negara asing di Swedia yang baik, seperti yang dikatakan polisi-polisi Swedia tadi. Demikian Pak Dubes, ada yang mau disampaikan barangkali bagian akhir? Terima kasih Pak Akbar. Mungkin selain isu politik yang lainnya, boleh saya sampaikan hubungan politik kita dengan Swedia relatif cukup baik, stabil antara dua demokrasi. Tapi yang kalau boleh saya sampaikan, hubungan ekonomi kita itu sangat baik Pak. Sangat baik ya? Sangat baik. Total perdagangan Indonesia-Swedia tahun lalu sudah kembali ke nilai pra-pandemi. Yang surplus ya Pak? Kita atau mereka? Yang surplus mereka. Oke. Tapi lambat laun kita naik terus Pak, ekspor kita di sini. Sekaligus saya tambahin, teman-teman, anak-anak muda yang punya skill yang bagus, segera datang ke sini. Gajinya tinggi, meskipun pajaknya juga tinggi. Tapi kan pajak itu nantinya akan diputar, di mana kemudian Anda akan menerima manfaatnya nantinya. Pak Dubes, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, itu diskusi saya. Harusnya lebih lama lagi diskusinya. Banyak hal yang kita bisa gali dari diplomat cemerlang kita ini. Saya memang harus memujinya, sebab layak untuk dipuji. Angkatan 21 pertama loh jadi Dubes. Ya kita lihat ke depan seperti apa nantinya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Dari Stockholm, Swedia, saya melaporkan.